Hasilnya adalah peningkatan efisiensi, di mana pekerjaan ini dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa membuang waktu atau bahan dari sumber daya perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kecelakaan karyawan dalam pekerjaan. Pelatihan yang baik mencakup kesadaran tentang keselamatan kerja, terutama dalam pekerjaan yang berisiko tinggi, di mana karyawan ini dapat bekerja dengan lebih aman dengan memahami prosedur keselamatan dan cara menggunakan alat dengan benar. Hasilnya akan mengurangi kemungkinan kecelakaan di tempat kerja, melindungi karyawan, dan mengurangi biaya yang terkait dengan kecelakaan karyawan tersebut. Yang keempat, ada mendukung kepemimpinan, di mana dalam mengembangkan sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pengembangan soft skill seperti kepemimpinan yang sama halnya sangat penting, di mana mereka, para karyawan yang berpotensi menjadi pemimpin dapat memperoleh pelatihan dalam keterampilan seperti manajemen tim, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Dengan pelatihan akan mempersiapkan mereka untuk memimpin tim atau proyek perusahaan di masa depan dan membantu organisasi atau perusahaan mempertahankan pemimpin internal. Yang kelima, meningkatkan komitmen karyawan. Nah, perusahaan membuat karyawan merasa dihargai dan diakui ketika mereka bisa berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan mereka, di mana dengan pelatihan dan pengembangan ini bisa meningkatkan hubungan emosional antara karyawan dan perusahaan, meningkatkan loyalitas dan komitmen. Nah, jika karyawan merasa diperhatikan oleh perusahaan mereka, mereka cenderung lebih lama di tempat kerja dan lebih termotivasi, termotivasi untuk melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka. Next slide. Strategi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, menekan rendah cost, di mana tujuan dari strategi ini untuk mengajarkan karyawan cara menghemat uang dengan cara yang lebih efektif. Strategi pelatihan ini mengajarkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, seperti menghemat uang, memaksimalkan penggunaan bahan dan alat yang ada, dengan mengajarkan karyawan untuk berpikir secara ekonomis dalam pekerjaan mereka. Perusahaan dapat mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Yang kedua, ada peningkatan kualitas, di mana strategi peningkatan kualitas memberikan pelatihan yang berfokus pada meningkatkan standar dan konsistensi hasil kerja karyawan, di mana melibatkan pelatihan tentang prosedur kerja yang lebih baik, kontrol kualitas, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang dianggap sebagai hasil berkualitas tinggi. Tujuannya untuk karyawan ini dapat menyelesaikan tugas dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dan kualitas yang lebih tinggi, yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada inovasi. Dalam pelatihan strategi inovasi dalam pelatihan ini mendorong karyawan untuk menjadi inovatif dan menemukan cara baru dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk berinovasi dalam produk, proses kerja, dan layanan, mendukung pertumbuhan dan daya saing perusahaan di pasar. Karyawan ini didorong untuk berani mengembangkan konsep baru dan menerapkan metode kerja yang lebih baik. Yang keempat, ada kecepatan. Dengan menggunakan strategi kecepatan, karyawan dapat memperoleh hasil yang lebih baik tanpa mengorbankan kualitas. Nah, dengan kecepatan ini mengajarkan cara-cara efektif untuk menyelesaikan tugas dan memanfaatkan alat bantu atau teknologi yang tepat untuk mempercepat proses kerja. Misalnya, karyawan ini dapat meningkatkan respons terhadap kebutuhan pelanggan atau proyek dengan pelatihan software, misalnya untuk mempermudah tugas administrasi. Next slide. Output pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, di mana hasil salah satu indikator utama keberhasilan ini di mana adanya perubahan kinerja. Nah, perubahan kinerja ini menunjukkan bahwa pelatihan yang efektif itu jika karyawan menunjukkan peningkatan produktivitas, kualitas pekerjaan, atau kemampuan untuk menyelesaikan tugas lebih cepat. Kinerja yang lebih baik menunjukkan bahwa pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari di tempat kerja telah diterapkan dengan baik.
Nah, selain meningkatkan keterampilan teknis, pelatihan yang efektif juga dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku mereka. Misalnya, seorang karyawan yang sebelumnya tidak terlalu berkomunikasi mungkin menjadi lebih terbuka dan bekerja sama setelah adanya pelatihan ini. Nah, perubahan dalam sikap dan perilaku positif seperti kepemimpinan, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk beradaptasi juga dapat menjadi bukti bahwa pelatihan ini telah mempengaruhi perkembangan pribadi karyawan. Yang ketiga, ada ujian. Nah, ujian ini adalah cara untuk mengetahui seberapa memahami dan menguasai karyawan di materi pelatihan. Seperti misalnya adanya tes tertulis, praktikum, atau simulasi lainnya. Nah, itu beberapa bentuk ujian yang dapat digunakan. Nah, hasil ujian ini menunjukkan seberapa baik karyawan telah menyerap pengetahuan baru dan seberapa siap mereka menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Nah, nilai ujian atau tingkat kelulusan dapat digunakan sebagai ukuran langsung keberhasilan pelatihan karyawan ini. Lalu ada adanya feedback. Nah, feedback ini eh, di mana cara karyawan menilai pelatihan dengan melakukan penilaian kepada karyawan lain. Misalnya setelah pelatihan selesai, karyawan biasanya diminta untuk memberikan feedback tentang materi, instruktur, dan relevansinya dengan pekerjaan mereka. Nah, penilaian ini membantu mengukur tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan dalam pelatihan serta apakah materi tersebut berguna untuk pekerjaan mereka. Next slide. Nextnya ada setelah eh, evaluasi oleh ahli, di mana setelah pelatihan ini kinerja karyawan dan pelatihan dievaluasi oleh ahli. Nah, ahli ini menilai apakah tujuan pelatihan tercapai, apakah teknik pelatihan bekerja dengan baik, dan bagaimana aplikasinya di lingkungan kerja. Nah, pendapat ahli ini akan memberikan pandangan tentang keberhasilan pelatihan dan peluang perbaikan di masa depan. Next slide akan disampaikan oleh teman saya. Ya, di sini ada metode Human Resource Development. Yang pertama ada training atau pelatihan. Pelatihan merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Ini bisa berupa on the job training atau pelatihan berbasis kelas, serta learning yang memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan interaktif. Yang kedua ada coaching dan mentoring. Coaching dilakukan oleh seorang konsultan eksternal yang membantu eksekutif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Sementara itu, mentoring melibatkan karyawan senior yang membimbing junior melalui pengalaman mereka. Yang ketiga ada blended learning, kombinasi dari beberapa metode pembelajaran seperti e-learning, pembelajaran langsung, dan pembelajaran mandiri. Pendekatan ini memungkinkan berbagai jenis pembelajaran yang saling melengkapi untuk efektivitas yang lebih besar. Yang keempat ada self-directed learning atau pembelajaran mandiri, melibatkan individu yang secara aktif mengambil tanggung jawab atas kebutuhan pembelajaran mereka sendiri. Ini dapat dilakukan melalui rencana pengembangan pribadi atau personal development plans. Yang kelima ada manajemen development atau pengembangan manajemen. Ini fokus pada peningkatan kinerja manajer saat ini serta persiap mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Next. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin memberikan saran, pertanyaan, boleh untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, Jasmine, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan.
Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah memaparkan presentasinya. Saya Jasmine dari kelompok 7. Izin bertanya, bagaimana cara menilai efektivitas dari program pengembangan yang telah dilaksanakan atau telah dibuat oleh sebuah perusahaan? Nah, seperti apa sih program pengembangan yang dikatakan sukses? Lalu, apa pendekatan terbaik dalam merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi atau perusahaan tersebut? Terima kasih, kelompok 6. Oke, terima kasih Jasmine. Pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Tia Ratu dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih kelompok 6. Saya Diara Dapsari dari kelompok 8. Jadi seiring dengan perubahan pola kerja, itu kan sekarang ada yang namanya hybrid, terus peningkatan juga pekerja freelance ya. Nah, bagaimana sih HRD ini dapat mengembangkan program pelatihan yang responsif dan adaptif agar karyawan ini memiliki keterampilan yang diperlukan di industri yang terus berkembang gitu, dan tidak hanya memenuhi kebutuhan yang saat ini, tetapi juga mempersiapkan karyawan untuk tujuan yang jangka panjang. Itu saja. Terima kasih, Konten. Terima kasih Tia Ratu atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Bintang Muhammad dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, thank you kelompok 6 atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bintang Muhammad Harsya dari kelompok 8. Pertanyaan saya yaitu, menurut kelompok kalian, bagaimana divisi Human Resource Development atau HR dalam sebuah perusahaan dapat menjamin bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan ini benar-benar efektif, em, benar efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, terutama ketika dihadapkan pada sebuah tantangan seperti perubahan manajemen, perubahan pergantian kepemimpinan, dan keanekaragaman sumber daya manusia di tempat kerja. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, baik Bintang. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Adip Pradipta dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Suara kedengeran nggak? Terdengar. Eh, Mungkin ini aja sih pertanyaannya. Dari tadi kan ada 5 metode human resource development tuh. Terus menurut kelompok kalian itu dari 5 metode itu apa sih yang paling penting terus paling ngasih impact besar ke perusahaan itu sendiri atau ke metode HRD itu? Itu aja sih. Sorry, buat Adib, mungkin pertanyaannya bisa ditaruh di kolom chat ya, karena tadi suaranya agak terganggu. Oke, izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut terlebih dahulu dan nanti akan kita jawab.
Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Tia Ratu. Pertanyaannya tuh tadi bagaimana HRD dapat mengembangkan program pelatihan yang adaptif agar karyawan memiliki keterampilan kompetitif di industri yang terus berkembang dan siap untuk tujuan jangka panjang. Kalau menurut kelompok kami tuh HRD dapat mengembangkan program pelatihan yang responsif dan adaptif tuh dengan fokus pada pembelajaran berkelanjutan yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan industri. Terus programnya juga harus mengintegrasikan teknologi digital seperti e-learning dan platform kolaborasi untuk mengakomodasi model kerja hybrid serta memberikan akses ke kursus yang kayak meliputi keterampilan teknis dan soft skill-nya. Terus juga penting buat HRD itu untuk melibatkan karyawan dalam perencanaannya, perencanaan apalagi pelatihan tadi kayak pelatihan karir jangka panjang itu juga memastikan mereka biar memiliki keterampilan adaptif dan eh, sifat leadership atau kepemimpinan untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Di kelompok 6. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jasmine. Bagaimana menilai efektivitas dari program pengembangan yang telah dilaksanakan? Ya, untuk menilai efektivitas program pengembangan sumber daya manusia, perusahaan dapat menggunakan beberapa metrik atau pengukuran. eh, Seperti kepuasan peserta pelatihan melalui survei atau feedback, peningkatan keterampilan yang diukur lewat tes, perubahan perilaku di tempat kerja, dan dampak nyata pada hasil bisnis, seperti peningkatan produktivitas atau penurunan eh, tingkat kesalahan. Itu seperti apa program pengembangan yang sukses? Program yang dianggap sukses adalah yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang memberikan dampak positif pada performa kerja, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, serta mampu mempersiapkan pemimpin di masa depan. Apa pendekatan terbaik dalam merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan? Dalam merancang program pelatihan, langkah pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan organisasi untuk mengetahui keterampilan apa saja yang diperlukan. Penting untuk menetapkan tujuan pelatihan yang jelas dan terukur. Terus menggunakan metode pembelajaran yang fleksibel seperti blended learning, serta menyediakan rencana pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap individu karyawan agar membuat program lebih efektif. Terakhir, evaluasi berkelanjutan harus diterapkan untuk memonitor hasil dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan dari Jasmine? Dari saya sudah cukup. Terima kasih ya kelompok 6. Oke, sama-sama Jasmine. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bintang Muhammad Arsya, di mana bagaimana divisi HRD ini bisa menjamin bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan ini benar-benar efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, terutama ketika perubahan manajemen, pengembangan kepemimpinan, dan keanekaragaman di tempat kerja, serta adaptasi teknologi. Nah, investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan ini harus efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, peran HRD ini dalam menghadapi tantangan seperti
perubahan manajemen, pengembangan kepemimpinan dan keanekaragaman di tempat kerja ini dan adaptasi teknologi. Kan nggak semua karyawan ini tahu benar-benar di mana cara menangani ketidakpastian dalam meningkatkan fleksibilitas dan mengelola transisi perubahan manajemen secara efektif. Oleh karena itu, pentingnya dari pelatihan ini dari HRD untuk membantu karyawan ini benar-benar memahami dan beradaptasi dengan perubahan manajemen di perusahaan atau organisasi. Misalnya dengan adanya keterlibatan manajemen puncak atau manajemen yang paling tinggi dalam program pelatihan dan pengembangan untuk menunjukkan di mana komitmen perusahaan ini dalam menghadapi perubahan manajemen. Hal ini juga bisa memotivasi karyawan untuk lebih terbuka terhadap perubahan. Nah, HRD ini harus melakukan analisis kebutuhan pelatihan secara berkala dalam memastikan pelatihan ini yang disediakan benar-benar relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh karyawan dan perusahaan. Nah, apa yang dijelaskan tadi oleh Gaza itu kan ada model Kirkpatrick di mana mencakup 4 level, yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Nah, ini perusahaan ini dalam mengevaluasi tidak hanya seberapa baik karyawan ini menyerap materi yang ada di perusahaan, tetapi juga bagaimana mereka ini bisa menerapkannya di tempat kerja dan dampaknya pada produktivitas dengan mengukur return on investment dalam pelatihan ini bisa membandingkan karyawan ini bisa membandingkan biaya pelatihan HR ini bisa membandingkan biaya pelatihan dengan manfaat yang diperoleh perusahaan dalam bentuk peningkatan produktivitas, pengurangan biaya atau peningkatan kualitas. Nah, fokus pada pengembangan kepemimpinan ini dalam mempersiapkan karyawan menjadi pemimpin masa depan. Nah, HR ini harus merancang program pengembangan kepemimpinan ini harus terstruktur dengan baik, mencakup pelatihan dan pengambilan keputusan, manajemen tim, serta adanya adaptasi terhadap perubahan. Seperti adanya mentoring dan coaching. Kayak pengembangan program mentoring dan coaching ini bisa membimbing karyawan menjadi berpotensi menjadi pemimpin di masa depan perusahaan itu. Membantu dalam mempercepat proses adaptasi dengan teknologi serta perubahan manajemen yang akan datang. Apakah sudah menjawab, Bintang? Oke, thank you banget kelompok 6 atas jawabannya sudah cukup menjawab. Terima kasih Danu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Adib. Jadi pertanyaannya, apakah ada salah satu metode dari 5 metode HRD itu yang memiliki impact yang besar, atau memang 5 metode itu saling melengkapi? Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari Saudara Adib. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu metode-metode HRD. Yang pertama ada training atau pelatihan, kedua ada coaching dan mentoring, ketiga ada blended learning, keempat ada self-directed learning, kemudian kelima ada management development. Nah, pemilihan metode HRD yang paling efektif atau yang memiliki impact besar itu sangat bergantung pada beberapa faktor. Seperti yang pertama, kebutuhan spesifik dari perusahaan yang ingin menggunakan salah satu metode HRD. Kemudian yang kedua, anggaran yang disediakan oleh perusahaan untuk menjalani salah satu metode tersebut. Kemudian yang keempat, waktu yang tersedia untuk selama proses metode HRD tersebut berlangsung. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah seberapa besar kualitas yang ingin dicapai yang diharapkan oleh perusahaan terhadap capaian metode HRD tersebut. Nah, secara umumnya itu nggak ada satu metode HRD yang paling berimpact gitu. Tetapi dalam beberapa kasus kombinasi dari beberapa metode itu seringkali digunakan untuk memberikan hasil yang lebih baik, dan ini terjadi di beberapa perusahaan.
Jadi pilihan metode HRD itu disesuaikan dulu sama kebutuhan dan kondisi spesifik perusahaan. Terus juga berdasarkan analisis dan perencanaan yang matang dari perusahaan. Kemudian bagaimana pemastian, bagaimana penetapan keberhasilan proses metode HRD tersebut. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Saudara Adit? Sudah terjawab saudara Bana, terima kasih atas jawabannya. Oke, bisa dilanjut, Mas Yahya. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian telah memperhatikan presentasi dan diskusi kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 6. Selanjutnya boleh ke kelompok 7. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semua dan selamat sore juga kepada Bu Stani. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai performance management. Boleh di next slide dulu. Oke, sebelum kita presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama ada Muhammad Akaila Zaididiah, lalu ada Reisha Almaira Anandita, lalu ada Faza Hibatul Haki, lalu ada Jasmine, saya sendiri, dan yang terakhir ada Muhammad Faisal. Boleh di next. Oke, Selanjutnya ada diskusi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada discussion yang akan kita bacakan pada pemaparan materi kali ini. Yang pertama ada konsep, yang kedua ada is it important, yang ketiga ada model, yang keempat steps, yang kelima method used, yang keenam ada improvement. Oke, ini materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Mengenal konsep performance management. Performance management adalah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi dengan menetapkan tujuan, mengukur hasil, memberikan umpan balik, dan mengembangkan kemampuan. Sebentar. Proses ini juga mencakup pemberian penghargaan finansial dan non-finansial berdasarkan kontribusi karyawan. Dalam konteks ini, kinerja berarti hasil atau capaian dari aktivitas dalam mencapai tujuan yang meliputi output, proses, dan cara pencapaian hasil, serta mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam menghadapi tantangan dan perubahan, serta kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan, kebutuhan, dan tantangan. Dalam buku Armstrong yang diberikan oleh Profesor Dewi yang dirilis pada tahun 2012, konsep performance management meliputi beberapa poin kunci. Yang pertama ada penetapan tujuan, yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan terstruktur untuk individu, tim, dan organisasi sebagai dasar untuk penilaian kinerja. Yang kedua ada pengukuran kinerja, mengukur hasil dan pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan menggunakan berbagai indikator kinerja. Yang ketiga ada umpan balik, memberikan eh, umpan balik yang konstruktif kepada karyawannya untuk membantu mereka memahami kinerja dan area yang perlu diperbaiki. Yang keempat ada pengembangan kemampuan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan melalui pelatihan, pengembangan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Yang terakhir ada penghargaan, yaitu memberikan imbalan baik finansial maupun non-finansial berdasarkan pencapaian dan kontribusi karyawan sebagai motivasi. Oke. Armstrong juga menekankan bahwa performance management tidak hanyalah fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada prosesnya, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam organisasi. High Performance Work System atau HPWS adalah sistem manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dan konsisten, dirancang untuk menyelesaikan masalah,
masalah operasional, dan menerapkan strategi kompetitif perusahaan. HPWS berfokus pada akuisisi, motivasi, dan pengembangan aset intelektual yang dapat memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Ciri khas dari HPWS meliputi penghubungan keputusan seleksi dan promosi dengan model kompetisi yang tervalidasi, pengembangan strategi yang mendukung keterampilan yang dibutuhkan, serta kebijakan kompensasi dan manajemen kinerja yang menarik dan memotivasi karyawan berkinerja tinggi. HPWS berperan dalam menciptakan budaya kinerja yang kuat dengan mengintegrasikan praktik-praktik yang saling melengkapi untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dari Baker dan lain-lain, menyatakan bahwa tujuan dari sistem ini adalah untuk mengembangkan perspektif kinerja tinggi di mana HR dan eksekutif lainnya memandang HR sebagai bagian dari implementasi strategi perusahaan. Selain itu, HPWS juga mendukung keterlibatan karyawan, meningkatkan keterampilan dan motivasi serta membangun kepercayaan di tempat kerja dan meningkatkan komitmen organisasi. Oke, selanjutnya, kenapa sih penting? Performance management penting karena memastikan bahwa individu dan tim dalam organisasi kinerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pengembangan karyawan. Dengan adanya performance management, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja, mengembangkan umpan balik yang konstruktif, serta menyusun rencana pengembangan yang relevan. Contohnya ada yang pertama menggunakan performance management perusahaan digital. Di perusahaan digital, performance management diterapkan untuk meningkatkan hasil kampanye iklan. Manajer menetapkan tujuan spesifik tim pemasarannya seperti meningkatkan konversi klien sebesar 20% dalam kuartal berikutnya. Lalu setiap anggota tim memiliki KPI, Key Performance Indicators, yang jelas seperti jumlah kampanye yang diluncurkan dan tingkat keterlibatan pengguna. Manajer secara rutin meninjau hasil kerja, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mengadakan sesi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan timnya. Jika seseorang anggota tidak mencapai target, performance management membantu menganalisis penyebabnya seperti kurangnya keterampilan atau masalah strategi dan menyusun rencana pengembangan yang sesuai. Yang kedua ada tidak menggunakan performance management, contohnya di restoran keluarga. Di restoran keluarga yang kecil, performance management mungkin tidak diterapkan. Pemilik restoran mungkin tidak menetapkan tujuan kerja yang spesifik untuk staf dan mengukur hasil kinerja mereka secara teratur. Meskipun staf sudah berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang baik, mereka tidak menerima umpan balik yang dari manajemennya yang terstruktur dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya. Jika ada masalah seperti penurunan kepuasan pelanggan, pemilik restoran juga tidak mungkin mengetahui penyebabnya karena tidak ada sistem evaluasi kinerja. Akibatnya, kesempatan untuk memperbaiki proses atau meningkatkan keterampilan staf menjadi terbatas dan masalah kinerja mungkin tidak teratasi dengan efektif. Selanjutnya, ada model performance akan dijelaskan oleh Jasmine. Oke, baik. Saya izin melanjutkan mengenai model performance. Jadi, seperti yang teman-teman sudah tahu juga, kalau performance management itu adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk meraih kesuksesan dari sebuah organisasi maupun perusahaan. Nah, ini ada komponen utama dari model performance management. Yang pertama itu ada systematic approach atau yang biasa dikenal dengan pendekatan sistematis. Jadi, pendekatan sistematis itu dalam performance management sendiri mencakup siklus dari awal perencanaan hingga evaluasi. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa performance itu bukan hanya menjadi aktivitas annually atau tahunan, tapi juga diimplementasikan dalam sehari-hari. Selanjutnya itu ada performance planning atau perencanaan kerja. Nah, perencanaan kerja ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu penetapan tujuan dan standar kinerja. Kalau penetapan tujuan itu berarti menetapkan tujuan yang jelas dan terukur dari perusahaan untuk karyawan secara spesifik. Namun, kalau misalkan standar kinerja itu berarti perusahaan itu menetapkan standar yang diharapkan secara jelas untuk menilai kinerja baik maupun buruk. Yang ketiga itu ada monitoring and feedback atau pemantauan dan umpan balik. Jadi, perusahaan itu harus mengawasi kinerja karyawan secara berkala.
dan teliti untuk memastikan kinerja karyawan. Nah, setelah itu, perusahaan harus memberikan umpan balik yang konstruktif secara rutin untuk setiap karyawan agar mereka bisa memperbaiki kinerja yang buruk dan dapat berkembang di kemudian hari. Nah, umpan balik juga sebaiknya itu spesifik dan sifatnya itu mendukung, tidak menyudutkan antar karyawan, dan juga bersifatnya itu harus membangun karyawan. Tuh. Lalu yang keempat itu ada performance evaluation atau penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja karyawan itu dapat dilaksanakan melalui dua metode. Yang pertama itu metode formal, yaitu melalui proses penilaian dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu biasanya berdasarkan kayak pencapaian tujuan dan standar yang udah ditentukan sebelumnya. Itu bisa secara tahunan maupun semi tahunan. Nah, yang kedua itu ada penilaian melalui 360 derajat, yang mana penilaian ini tuh berdasarkan hasil untuk mengetahui gambaran komprehensif kinerja antar karyawan. Selanjutnya itu ada development and improvement atau pengembangan dan peningkatan. Nah, pengembangan dan peningkatan itu dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada karyawan. Hal ini dapat membantu karyawan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka. Karena dengan adanya kayak pelatihan-pelatihan itu udah pasti akan ada informasi dan ilmu pengetahuan baru untuk karyawan sehingga karyawan itu bisa lebih luas pengetahuannya dan juga bisa ke peru- diimplementasikan saat mereka bekerja. Jadi perusahaan tersebut bisa lebih sukses gitu dengan menciptakan sumber daya manusia yang lebih terampil. Nah, selanjutnya itu ada employee satisfaction and motivation atau kepuasan dan motivasi karyawan. Nah, kepuasan kerja itu bertujuan untuk memastikan bahwa performance management itu berkontribusi pada keputusan kerja karyawan dengan memberikan penghargaan atas pencapaian mereka. Nah, motivasi itu dapat dilakukan menggunakan hasil penilaian untuk memotivasi melalui umpan balik yang positif. Sehingga dengan adanya motivasi karyawan ini, karyawan dapat mengembangkan karir mereka. Selanjutnya itu ada integration with other process atau integrasi dengan proses lain. Nah, integrasi ini dapat berupa memberikan penghargaan dan kompensasi kepada karyawan dan melalui manajemen talenta. Performance management dan talent management itu dapat dikombinasikan untuk mengidentifikasikan potensi karyawan dan merencanakan kesuksesan. Yang terakhir, itu ada evidence based approach atau pendekatan berdasarkan bukti. Nah, pendekatan ini tuh berupa evaluasi dan penyesuaian itu secara terus-menerus dalam mengevaluasi efektivitas sistem manajemen kinerja dan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback atau hasil yang diterima oleh setiap karyawan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada 7 performance steps yang akan dijelaskan oleh Akila. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi langkah performance atau langkah manajemen kinerja itu ada 7. Yang pertama ada setting objektif atau menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur adalah langkah pertama dari manajemen kinerja. Tujuan ini harus selaras dengan strategi, sasaran organisasi, dan disepakati bersama-sama antara karyawan dan manajer. Yang kedua ada performance planning atau perencanaan kinerja. Setelah menerapkan tujuan, merencanakan bagaimana karyawan akan mencapai tujuan tersebut, itu langkah selanjutnya. Rencana ini melibatkan penetapan standar kinerja dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target. Yang ketiga ada development and support atau pengembangan dan dukungan. Jadi untuk meningkatkan keterampilan dan juga untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, karyawan perlu didukung melalui pelatihan, bimbingan, dan sumber daya lainnya. Yang keempat, ada performance monitoring atau monitoring kinerja. Manajer dan karyawan harus terus-menerus memonitor kinerja untuk memastikan bahwa progres sesuai dengan rencana. Monitoring ini dapat dilakukan dengan melakukan review reguler atau pengawasan informal. Yang kelima ada feedback atau umpan balik. Dalam proses manajemen kinerja, memberikan umpan balik atau feedback secara rutin sangat penting. Umpan balik ini harus konstruktif, spesifik, dan membantu karyawan dalam memperbaiki kinerjanya. Yang keenam ada performance review atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai dan seberapa baik karyawan telah melakukan pekerjaan mereka. Penilaian ini juga memberikan dasar untuk membuat keputusan tentang penghargaan atau tindakan perbaikan.
Dan yang terakhir ada follow up and continuous development atau tindak lanjut dan pengembangan berkelanjutan. Setelah penilaian kinerja, manajer dan karyawan harus bekerja sama untuk menemukan cara agar dapat meningkatkan kinerja dan membuat rencana tindak lanjut. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah performance method. Nah, ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan performance appraisal method atau metode penilaian kinerja karyawan. Penilaian sendiri dilakukan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen perusahaan terkait kelanjutan hubungan kerja dengan karyawan dan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja karyawan. Penilaian kinerja ini juga berguna untuk menentukan pemberian reward kepada karyawan yang telah bekerja di atas rata-rata. Reward juga dapat berupa bonus, kenaikan gaji, atau bahkan promosi jabatan. Boleh di-next. Selanjutnya ada 9 metode penilaian kinerja. Antara lain yang pertama adalah traditional assessment. Metode penilaian kinerja tradisional adalah teknik yang menilai kinerja karyawan berdasarkan penilaian subjektif dari atasan. Metode ini biasanya menggunakan skala penilaian numerik atau deskriptif untuk menilai berbagai aspek kinerja. Selanjutnya adalah manajemen by objektif. Metode penilaian kinerja ini berfokus pada penilaian pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara bersama antara manajer dan karyawan. Selanjutnya adalah behavior encouraging scale. Metode behavior encouraging scale ini adalah suatu teknik penilaian kinerja karyawan yang menilai dari perilaku yang telah diamati dan dinilai. Dalam metode ini, perilaku yang akan dinilai didefinisikan dengan baik melalui behavior anchor. Nah, ini menggabungkan dari dua metode penilaian kinerja utama. Yang pertama adalah rating scale, itu menggunakan skala numerik atau menilai berbagai aspek kinerja. Yang kedua adalah behavior anchor, yaitu menyediakan contoh konkret untuk perilaku yang menunjukkan tingkat kinerja yang berbeda. Selanjutnya adalah 360 degree feedback. Metode ini melibatkan umpan balik dari berbagai sumber, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan pelanggan. Selanjutnya adalah assessment center method. Metode ini melibatkan penggunaan berbagai simulasi dan kegiatan untuk menilai kinerja karyawan dalam situasi yang telah dirancang untuk mencerminkan pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah psychological appraisal. Metode ini menggunakan psikologi untuk menilai karakteristik kepribadian dan kemampuan kognitif bagi karyawan. Selanjutnya adalah human resource accounting method. Metode ini mengukur nilai karyawan berdasarkan kontribusi mereka terhadap hasil keuangan perusahaan. Lalu ada SI method. Metode ini melibatkan penilaian kinerja karyawan melalui deskriptif naratif oleh atasan, seperti atasan menulis deskriptif tentang kinerja karyawan. Lalu yang terakhir adalah ranking method. Metode ini melibatkan peringkat karyawan dalam urutan dari yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan kinerja mereka. Boleh di-next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai improvement performance management. Yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini adalah strategi utama dalam membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan yang dibutuhkan untuk performa yang lebih baik. Beberapa poinnya itu ada, yang pertama itu ada pelatihan teknis, yang kedua itu ada pengembangan soft skill. Selain keterampilan teknis, soft skill juga perlu ya untuk karyawan-karyawan seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kemampuan bekerja dalam tim. Lalu poin lainnya adalah pengembangan karir, yaitu membantu karyawan merencanakan jalur karir yang jelas dengan memberikan kesempatan untuk belajar dan juga berkembang di area baru yang relevan dengan peran masa depan mereka. Lalu yang kedua itu ada penghargaan dan pengakuan, yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan atas pencapaian karyawan. Penghargaan yang tepat waktu dan relevan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Dengan adanya penghargaan dan pengakuan ini, karyawan akan merasa lebih diakui oleh
perusahaan. Lalu yang ketiga, ada pendampingan dan mentoring. Pendampingan dan mentoring ini adalah metode yang lumayan efektif untuk membantu karyawan menghadapi tantangan dan mengembangkan keterampilan baru juga. Pendampingan dapat dilakukan oleh supervisor atau senior yang memiliki lebih banyak pengalaman. Mentoring ini biasanya juga dilakukan oleh seseorang di luar jalur pelaporan langsung yang bisa menawarkan perspektif lebih luas dari eksternal. Beberapa manfaat dari pendampingan dan mentoring yaitu karyawan dapat belajar dari pengalaman nyata mentor mereka. Ini menjadi mereka untuk lebih memahami bagaimana menangani tantangan spesifik dalam pekerjaan perusahaan tersebut. Pendampingan dan mentoring juga memberikan peningkatan motivasi. Memiliki mentor yang mendukung dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi karyawan. Mereka juga merasa didukung dalam perjalanan pengembangan diri dan karir mereka. Lalu yang next slide. Nah, lalu yang keempat itu ada penetapan tujuan yang jelas. Penetapan tujuan yang jelas sangat penting untuk memberikan arahan dan panduan bagi semua karyawan dalam upaya mereka mencapai target yang diinginkan. Nah, pendekatan yang biasa dilakukan itu adalah metode SMART. Ya, S-nya itu yaitu spesifik. Tujuan harus jelas dan terdefinisi dengan baik, sehingga karyawan juga memahami dengan tepat apa yang diharapkan dari mereka. Misalnya, seperti meningkatkan penjualan sebesar 10% dalam 3 bulan. Lebih jelas daripada hanya bilang meningkatkan penjualan. Lalu M-nya itu adalah measurable atau terukur. Tujuannya itu harus dapat diukur sehingga perkembangan kinerja bisa dilacak dan juga dinilai. Ukuran ini bisa berupa angka, persentase, atau parameter lainnya yang bisa diukur secara objektif bukan subjektif. Lalu A-nya dari SMART itu adalah achievable atau dapat dicapai. Tujuannya ini tuh harus realistis dan dapat dicapai oleh karyawan berdasarkan keterampilan mereka atau skill mereka dan sumber dayanya juga. Tujuan yang terlalu sulit atau tidak realistis bisa menurunkan motivasi karyawan karena mereka merasa tidak akan bisa mencapai tujuan tersebut. Lalu R-nya itu adalah relevan. Tujuan harus relevan dengan peran karyawan dan mendukung tujuan keseluruhan organisasi. Ini memastikan bahwa upaya karyawan berkontribusi langsung pada kesuksesan perusahaan. Jadi karyawan itu harus mengerjakan sesuai job desk mereka. Jika itu bukan job desk divisi mereka, itu tidak perlu dilakukan. Lalu terakhir itu ada time bound atau berbatasan dengan waktu. Setiap tujuan harus memiliki deadline atau batas waktu yang jelas, kapan tujuan tersebut harus dicapai. Ini juga memberikan karyawan tekanan yang sehat untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu selanjutnya ada analisis kesenjangan kerja. Analisis kesenjangan kerja ini adalah proses untuk identifikasi perbedaan antara kinerja yang aktual atau yang asli dan kinerja yang diharapkan. Ini merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tahapan umumnya yang pertama adalah mengidentifikasi kinerja aktual mereka pada saat itu dengan cara pengumpulan data tentang bagaimana karyawan melakukan pekerjaan mereka saat ini, termasuk output, kualitas kerja, efisiensi, dan tingkat keterlibatan. Lalu juga harus membandingkan dengan standar kerja, menetapkan standar yang diharapkan dan kemudian membandingkannya dengan kinerja aktual. Standar ini bisa berupa indikator produktivitas, kualitas layanan, atau parameter lainnya yang relevan. Lalu yang keenam itu ada evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi kinerja secara berkala itu sangat penting untuk memastikan bahwa strategi perusahaan diterapkan berjalan dengan baik dan sesuai juga dengan harapannya. Evaluasi ini bisa mencakup tinjauan kerja, penilaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan, serta analisis efektivitas langkah-langkah perbaikan yang diambil. Langkah-langkah pentingnya dalam evaluasi dan penyesuaian adalah mengukur seberapa jauh karyawan atau tim telah mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika ada perbedaan yang signifikan antara target dan hasil aktual, evaluasi lebih mendalam itu diperlukan untuk memahami kenapa alasannya tidak bisa tercapai. Lalu harus ditinjau lagi efektivitas strateginya. Kita kita juga harus menilai apakah strategi atau program perbaikan yang diterapkan, seperti pelatihan atau pendampingan yang tadi, sudah efektif atau belum. Jika tidak, perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian.
Nah, lalu yang terakhir itu ada penyesuaian rencana. Berdasarkan dari evaluasi tadi, perusahaan tuh bisa melakukan penyesuaian pada tujuan, standar kinerja, atau program pengembangan perusahaan. Penyesuaian ini memastikan bahwa proses perbaikan bersifat fleksibel atau adaptif dan berkelanjutan. Baik, segitu saja pemaparan dari kelompok kita dalam performance management. Jika ada yang bertanya, Yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Oke, yang pertama dari Saudari Dia Ratu. Oke, terima kasih kelompok 7. Tadi kan kalian sempat membahas terkait penggunaan Fitbit 360 derajatnya. Nah, menurut kelompok kalian, seberapa efektif sih dalam penggunaan Fitbit 360 derajat ini dalam manajemen kinerja dan bagaimana HR itu memastikan bahwa proses ini memberikan evaluasi yang akurat, bukan menimbulkan masalah internal di dalam perusahaan. Serta bagaimana HR dapat menghindari masalah subjektivitas dalam pemberian feedback oleh rekan kerjanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Kamila. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas kesempatannya. Saya Kamila Syafie Mutmainah dari kelompok 2. Izin bertanya terkait feedback juga ya. Jadi sebenarnya feedback atau umpan balik tadi juga sempat dibahaskan sama kelompok 5 dan 6. Lalu di kelompok kalian dijelaskan lebih lanjut tentang umpan balik konstruktif. Nah, kira-kira apa sih perbedaan mendasar antara umpan balik konstruktif ini dengan kritik biasa dan bagaimana sih perusahaan ini bisa memastikan bahwa umpan balik yang diberikan tidak menurunkan motivasi karyawannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Saudara Bintang. Oke, thank you kelompok 7 atas kesempatannya. Kenalkan, saya Bintang Muhammad Harsya. Tadi kelompok kalian sudah mention terkait beberapa aspek dari performance management. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara-cara perusahaan dalam menggunakan hasil dari penilaian kerja atau performance management dari sumber daya manusia untuk merumuskan strategi bisnis perusahaan untuk ke depannya. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Bintang. Mungkin saya akan mencoba langsung menjawab pertanyaan dari Dia Ratu. Kan tadi pertanyaannya gimana biar evaluasinya nggak malah menimbulkan konflik, tapi malah memberikan feedback yang baik. Jadi agar tidak terjadi konflik dan menghindari masalah dalam memberikan feedback, HR perlu memberikan sosialisasi apa itu feedback 360. Lalu karyawan harus dibiasakan untuk memberikan feedback yang tidak subjektif. Contohnya seperti fokus pada perilaku kinerja gitu. Terus mungkin juga HR bisa menggunakan cara ini anonim gitu biar pekerjanya nggak takut untuk memberikan feedback yang jujur. Selanjutnya memberikan standar untuk kategori yang akan dievaluasi. Dan yang terakhir setelah mendapatkan semua feedbacknya, HR melakukan sesi diskusi untuk merancang strategi pengembangan yang mengurangi adanya konflik. Apakah sudah terjawab ya Ratu? Sudah terjawab. Terima kasih, kelompok 7. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Kamila. Sebelumnya terima kasih juga buat Kamila yang sudah bertanya. Kamila tadi nanya terkait perbedaan yang mendasar antara umpan balik konstruktif dan juga kritik biasa. Nah, kedua hal ini jelas jauh banget perbedaannya. Karena kalau misalkan kritik biasa itu kan kayak hanya mengomentari dari kinerja karyawan. Nah, kalau misalkan umpan balik yang konstruktif itu akan mengkritik karyawan dengan cara yang baik, terus juga disertai saran perbaikan yang tepat agar karyawan itu bisa berkembang di kemudian hari dan juga lebih baik seperti itu. Lalu yang kedua itu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan umpan balik
itu bersifat motivasi dan juga tidak menurunkan semangat karyawan, itu bisa dilakukan dengan cara fokus terhadap perilaku karyawan, bukan kepribadian karyawan. Jadi umpan baliknya itu hanya terhadap eh, kinerja karyawan, bukan kayak kepribadian dia dan lain sebagainya gitu. Lalu juga umpan balik harusnya bersifat spesifik dan juga diberikan solusi dari kritik yang telah diberikan. Lalu juga bisa dilakukan metode dua arah. Jadi karyawan itu juga diberikan kesempatan untuk berbicara, bukan hanya eh, atasan doang yang harus berbicara. Jadi nanti ada apa ya ruang diskusi gitu antara karyawan. Lalu selanjutnya itu kalau bisa diberikan umpan baliknya itu di waktu yang tepat. Semisal kayak setelah suatu pekerjaan selesai baru diberikan umpan balik. Bukan kayak misalkan karyawan lagi kerja nih terus langsung dikasih umpan balik. Jadi harus cari waktunya juga harus yang tepat. Lalu ciptakan kayak lingkungan kerja itu yang nyaman, aman, dan juga kayak damai. Jadi karyawan itu nggak takut saat diberikan umpan balik, justru malah menambah semangat karyawan. Nah, lalu yang terakhir itu bisa diberikan kayak pujian atau eh, semangat gitu supaya karyawan ini bisa lebih senang dan lebih bertanggung jawab ke depannya. Tuh. Apakah sudah terjawab, Kamila? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Jasmine. Ya, sama-sama. Kamila, mungkin boleh dilanjut dari Faza. Ya, sama-sama. Mila, mungkin boleh dilanjut dari Faza. Oke, baik. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan Bintang yang mana bagaimana cara-cara perusahaan dalam menggunakan hasil penilaian kinerja atau performance management SDM untuk merumuskan strategi bisnis perusahaan ke depannya. Nah, yang pertama itu perusahaan itu bisa mengembangkan talenta eh, karyawan-karyawannya. Hasil dari penilaian kinerja ini bisa membuat perusahaan untuk identifikasi talenta terbaik dan calon-calon pemimpin di masa depan. Dengan mengetahui siapa saja yang memiliki potensi nih, perusahaan bisa merancang program pengembangan talenta ini untuk menggantikan nanti misalkan posisi strategis di masa depan akan hilang. Contohnya misal ada beberapa karyawan yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin, perusahaan bisa merancang program pelatihan kepemimpinan untuk karyawan ini sebagai bagian dari rencana sukses. Hal ini bisa memastikan bahwa ketika perusahaan memperluas operasinya, sudah ada pemimpin yang siap untuk mengelola timnya lagi yang lebih besar. Lalu perusahaan juga bisa menyesuaikan tujuan lagi dengan KPI atau Key Performance Indicator. Dari hasil penilaian kinerja yang sudah dibuat, perusahaan dapat menyesuaikan tujuan dan KPI karyawan dengan merancang ya KPI-nya yang lebih relevan dan terukur lah sesuai kebutuhan bisnisnya. Karena eh, perusahaan ini kan ingin mengembangkan bisnisnya lagi. Perusahaan juga dapat memastikan bahwa setiap bagian organisasi berkontribusi secara optimal terhadap strategi bisnis. Jadi dengan ini, dengan penilaian kinerja tadi, eh, perusahaan bisa membuat KPI baru untuk menargetkan eh, target-target yang lebih tinggi dari penilaian tadi. Apakah sudah terjawab? Oke, thank you jawaban. Setuju, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok. Semoga presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman kelompok 7. Langsung saja daripada kita terlalu lama.
Udah mau kelompok 8 silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada kesempatan sore hari ini ingin mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Human Capital Management yaitu terkait kompensasi dan reward bagi tenaga kerja. Mungkin bisa di next. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota tim dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Bintang Muhammad Harsya. Kemudian teman saya ada Rehan Kamilun Amin, ada Dia Ratu Dwi Hapsari, ada Atia Tiara Trisnawan, dan yang terakhir dari anggota tim kelompok 8 yaitu ada Okta Finandes. Oke, langsung saja saya mulai ke materi awal. Oke, saya ingin menjelaskan terkait kompensasi bagi tenaga kerja. Definisi tentang kompensasi adalah kompensasi mengacu pada seluruh bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kontribusi dan layanan yang mereka berikan kepada sebuah perusahaan. Kompensasi meliputi sebagai bentuk pembayaran tunai langsung dan pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan dan intensif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Desain kompensasi yang efektif harus menyeimbangkan biaya perusahaan dengan kepuasan karyawan sehingga mendukung pencapaian tujuan sebuah organisasi dan memaksimalkan kinerja dari seorang individu. Selain gaji dan tunjangan, kompensasi juga mencakup program, insentif, dan penghargaan untuk mengakui pencapaian karyawan dan meningkatkan keterlibatan mereka bagi perusahaan. Kemudian ada definisi kompensasi menurut Hasibuan. Hasibuan mengatakan bahwa kompensasi adalah segala jenis pendapatan, baik berupa uang maupun barang, yang diterima karyawan secara langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atas layanan yang diberikan kepada sebuah perusahaan. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait perbedaan antara upah kerja dan kompensasi dalam sebuah perusahaan. Kompensasi tidak selalu sama dengan upah kerja, meskipun keduanya sering digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda dalam dunia kerja. Upah kerja adalah bentuk imbalan langsung yang diberikan kepada pekerja atas waktu dan tenaga yang telah mereka gunakan. Sedangkan upah biasanya dihitung berdasarkan jam kerja, hari kerja, atau jumlah produksi yang dihasilkan. Em, Upah kerja dalam perusahaan bisa berbentuk tunai maupun non-tunai. Dan komponen dalam upah kerja yaitu ada gaji pokok dan lembur, kemudian kompensasi ada upah dan tunjangan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait hukum dan regulasi dari kompensasi. Jadi di Indonesia ini memang terdapat beberapa hukum yang mengatur mengenai kompensasi dari tenaga kerja. Namun di sini kelompok kami hanya membahas dua. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Nah, undang-undang ini nih menjelaskan hak dan kewajiban pekerja untuk mendapatkan upah,
tunjangan, insentif, bonus, dan kompensasi lainnya seperti cuti, jam kerja, dan uang PHK. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah atau PP nomor 35 tahun 2021. Sebenarnya isinya hampir sama, namun di Peraturan Pemerintah PP ini nih lebih menjelaskan secara spesifik terkait perjanjian kerja, uang pesangon, dan perjanjian waktu kerja. Kemudian ada prinsip-prinsip dari kompensasi berdasarkan buku Armstrong. Yang pertama ini adalah keadilan. Nah, adil itu harus mencakup dari dua sisi, baik internal maupun eksternal. Secara internal, sebuah organisasi atau perusahaan itu harus menilai secara objektif jabatan dan peran masing-masing karyawan, seperti dari tingkat tanggung jawab, keterampilannya, dan tingkat kompleksitas pekerjaannya. Sedangkan secara eksternal, kompensasi ini harus diberikan sebanding dengan perusahaan lain di industri dan wilayah geografis yang sama. Kalau enggak, mungkin karyawan akan merasa tidak puas dan mencari peluang di tempat yang lain. Yang kedua adalah transparansi. Karyawan harus memiliki akses yang jelas dan transparan mengenai sistem kompensasi yang diterapkan di perusahaan tersebut. Misalkan seperti detail bagaimana gaji, bonus, dan tunjangannya. Lalu faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi besaran kompensasi di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, kesetaraan. Nah, sebuah perusahaan itu harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, atau faktor-faktor lainnya yang nggak relevan sama kinerja atau kontribusi dari individu sendiri. Yang keempat adalah kesejahteraan. Nah, kompensasi ini nih yang diberikan kepada karyawan itu harus mendukung kesejahteraan mereka, bukan hanya dari sisi finansial saja, namun non-finansial misalkan seperti fleksibilitas kerja, asuransi kesehatan, dan kesempatan pengembangan potensi atau karir mereka. Oke. Selanjutnya, tujuan dan manfaat kompensasi menurut Hasibuan. Nah, tujuan kompensasi yang pertama itu meningkatkan motivasi karyawan. Tujuan kompensasi yang paling utama itu sebenarnya meningkatkan motivasi karyawan agar mereka ini bisa lebih bersemangat, terdorong, dan lebih maksimal gitu dalam memenuhi tanggung jawab pekerjaannya. Dan dengan adanya kompensasi ini, karyawan itu juga bisa merasa lebih dihargai. Yang kedua, membangun hubungan baik antara perusahaan dengan karyawan. Kompensasi yang diterapkan secara transparan itu membuat karyawan merasa lebih percaya dan mengurangi terjadinya konflik yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, meningkatkan keadilan dan kepuasan. Dengan tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya di prinsip keadilan, perusahaan memastikan bahwa karyawan ini menerima kompensasi sesuai peran, tanggung jawab, dan kontribusi mereka. Jadi karyawan merasa diperlakukan secara adil, mereka lebih puas dengan pekerjaannya dan termotivasi untuk loyal dengan perusahaan. Yang keempat, memenuhi persyaratan hukum. Nah, memenuhi persyaratan hukum ini tujuannya untuk menghindari masalah hukum dan sanksi-sanksi yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan. Dan ini nih juga tujuannya untuk menjaga reputasi perusahaan di mata publik. Apalagi Indonesia juga kan negara hukum ya, jadi memang harus mematuhi hukum dan regulasi yang sudah dibuat. Selanjutnya, manfaat bagi karyawan. Yang pertama itu adalah kesejahteraan finansial. Nah, kesejahteraan finansial ini membantu karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti biaya hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan, keluarga, atau untuk mereka menabung. Yang kedua, motivasi bekerja lebih baik. Karyawan yang merasa dihargai melalui kompensasi itu akan lebih bersemangat, fokus, dan memenuhi tanggung jawabnya itu tuh dengan maksimal. Yang ketiga, mendorong loyalitas dan retensi. Nah, karyawan yang merasa puas dengan kompensasi yang diberikan, mereka tuh cenderung lebih setia dan atau loyal dengan perusahaan dan tidak mencari kesempatan lain di tempat lain. Oke, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada faktor pengaruh kompensasi. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Perbedaan tanggung jawab tiap karyawan itu berbeda-beda. Nah, itu juga mempengaruhi kompensasi yang didapatkan dari karyawan tersebut. Yang kedua itu kinerja karyawan. Kinerja karyawan ini bisa dilihat dari pencapaian suatu karyawan yang diberikan target oleh perusahaan. Dan juga bisa dilihat dari konsisten karyawan untuk memenuhi ekspektasi dari karyawan tersebut.
Lalu yang ketiga ada kebijakan perusahaan. Tiap perusahaan pasti memiliki kebijakan dalam memberikan kompensasi yang berbeda-beda. Seperti perusahaan A memberikan kompensasi hanya gaji, tetapi kompensasi A memberikan tidak hanya gaji, melainkan tunjangan dan juga bonus. Lalu yang keempat adalah letak geografis. Geografi sangat mempengaruhi dalam memberikan kompensasi kepada karyawan. Contohnya, perusahaan yang ada di Jakarta memberikan kompensasi yang lebih tinggi daripada perusahaan yang berada di Papua. Lalu yang kelima, ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini meliputi seperti ekonomi yang perusahaan ini sedang naik. Maka dari itu, perusahaan biasanya meningkatkan gaji para karyawan untuk mempertahankan karyawan untuk tidak keluar dan juga bisa menarik talenta dari karyawan baru. Dan yang terakhir adalah negosiasi. Nah, negosiasi ini sangat diperlukan, skill negosiasi ini sangat diperlukan untuk para karyawan. Nah, hal itu bisa mempengaruhi kompensasi pada saat karyawan dan juga HR sedang membahas kompensasi yang akan diberikan. Nah, dari faktor pengaruh kompensasi tadi, contoh penerapan itu dari yang pertama adalah industri manufaktur yang bisa dilihat dari upah pokok, upah lembur, dan juga bonus produksi. Nah, untuk industri jasa itu bisa dilihat dari upah pokok dan juga komisi penjualan, dan dari industri teknologi itu bisa dilihat dari saham perusahaan. Nah, untuk komponen kompensasi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada langsung yang merupakan kompensasi yang wajib diterima oleh seluruh karyawan ketika sedang bekerja di perusahaan. Contohnya itu ada upah pokok, komisi, dan juga insentif. Nah, untuk kompensasi tidak langsung itu biasanya diberikan untuk sebagai manfaat ataupun untuk meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Contohnya untuk tunjangan, asuransi, dan juga dana pensiun. Dan yang terakhir, kompensasi non-finansial itu diberikan tidak berupa uang ataupun materi, tapi melainkan berupa pengembangan diri yang memungkinkan untuk kinerja karyawan itu bisa lebih meningkat. Contohnya seperti penghargaan kepada karyawan, pelatihan pengembangan karir, dan juga lingkungan yang kondusif. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan metode kompensasi. Yang pertama itu ada metode berbasis pasar atau market based pay. Jadi metode ini merupakan pendekatan dalam menentukan kompensasi di mana perusahaan menetapkan gaji itu berdasarkan nilai atau rata-rata yang berlaku di pasar untuk pekerjaan yang serupa. Jadi dalam metode ini perusahaan melakukan survei pasar secara rutin untuk mengumpulkan data tentang standar gaji yang kompetitif dalam industri dalam wilayah geografis yang sama. Jadi data ini digunakan untuk memastikan bahwa kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan itu sejalan dengan tren pasar saat ini. Nah, untuk tujuannya itu uh, untuk memastikan bahwa perusahaan itu tetap kompetitif dalam menarik dan mempertahankan talenta yang terbaik. Terus metode yang kedua itu ada metode berbasis kinerja atau based pay, yaitu yang merupakan pendekatan kompensasi di mana gaji atau imbalan karyawan itu ditentukan berdasarkan hasil atau pencapaian kinerja mereka. Jadi kompensasi yang diterima karyawan itu meningkat seiring dengan tingginya kinerja atau produktivitas yang dicapai. Jadi untuk penilaian ini biasanya itu dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kontribusi dan hasil kerja karyawan. Nah, untuk imbalan itu kayak berdasarkan pencapaian yang tercapai oleh karyawan tersebut. Nah, hal ini kayak meliputi kayak bonus atau komisi untuk kompensasi tambahan lainnya yang dirancang untuk mencerminkan hasil kinerja individu. Nah, untuk tujuannya ini, tujuan dari metode ini untuk mendorong karyawan agar mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas mereka. Jadi dengan mengaitkan imbalan langsung dengan pencapaian kinerja, perusahaan itu dapat memotivasi karyawan untuk berusaha lebih keras dan berfokus pada hasil yang optimal. Terus yang ketiga, untuk metode yang ketiga itu adalah berbasis kompetensi atau kompetensi based pay. Ini merupakan pendekatan di mana kompetensi itu ditentukan berdasarkan keterampilan, pengetahuan atau kompetensi
yang dimiliki oleh karyawan. Jadi, metode ini memberikan penekanan yang lebih pada kemampuan individu yang dapat meningkatkan nilai mereka pada perusahaan. Nah, untuk tujuannya itu untuk mendorong pengembangan keterampilan karyawan dan memastikan bahwa mereka itu terus bekerja dan berkembang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terus yang keempat, ada metode berbasis jabatan atau job based pay. Jadi ini kayak ditentukan berdasarkan tanggung jawab, kompleksitas, dan nilai pekerjaan itu sendiri. Jadi tanpa mengaitkan langsung dengan kinerja individu atau tim. Jadi setiap jabatan di perusahaan itu kayak memberikan nilai berdasarkan kriteria tertentu, berdasarkan tanggung jawab. Nah, terus untuk uh, tujuannya itu memberikan kejelasan atau struktur kompetensi yang sesuai dengan tingkat jabatan yang dimiliki dalam perusahaan. Boleh next slide. Nah, selanjutnya kami akan membahas reward. Nah, untuk pengertian reward itu, menurut Mahmudi, dia menjelaskan bahwa mendefinisikan bahwa reward itu sebagai imbalan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melalui standar yang telah ditentukan. Nah, sedangkan incentive reward itu merupakan, menurut Edwin, dia berpendapat bahwa incentive reward itu merupakan bentuk imbalan yang dirancang untuk mendorong perilaku atau hasil tertentu di masa depan. Next. Oke, di sini ada perbedaan reward dan intensive reward. Di sini bisa kita lihat ya. uh, Jadi reward dan incentive reward itu merupakan konsep yang berbeda meskipun keduanya berkaitan dengan imbalan, namun dalam konteks sumber daya manusia. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan reward itu bertujuan sebagai bentuk uh, ab- abse- observasi kepada seorang atau dalam kinerja yang dilakukan, untuk sedangkan incentive reward itu bertujuan sebagai bentuk motivasi kepada seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk perbedaan waktunya itu, reward setelah seseorang itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk sedangkan incentive reward itu didorong seseorang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan gitu. Terus untuk perbedaan contohnya itu, reward itu berupa bonus atau bonus akhir tahun dan penghargaan prestasi, sedangkan untuk incentive reward itu contohnya bonus yang uh, terdapat pada pencapaian target. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi reward terhadap kinerja kerja. Oke, yang pertama ada kinerja karyawan. Biasanya karyawan yang menunjukkan hasil kinerja yang unggul atau seperti mencapai target akan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Selanjutnya ada kesulitan target, di mana jika targetnya lebih menantang dan kompleks, tentu rewardnya ini akan lebih besar sebagai bentuk penghargaan atas usaha karyawannya yang lebih ekstra. Yang ketiga ada kedisiplinan, seperti ketepatan waktu dan juga kepatuhan karyawan terhadap aturan yang diberikan perusahaan itu juga mempengaruhi kelayakan untuk menerima reward. Yang terakhir ada culture atau budaya perusahaan, di mana perusahaan dengan budaya yang mendukung penghargaan yang adil dan juga pengakuan atas kontribusi individu akan menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan juga termotivasi. Next. Lalu komponen apa saja yang ada di reward? Yang pertama ada tangible direct, yang dimana komponen reward ini berhubungan langsung dengan aspek finansial. Contohnya seperti kenaikan gaji, bonus atau insentif, serta hadiah atau voucher. Nah, pemberian tangible direct ini biasanya dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja karyawan yang baik dan juga untuk memotivasi mereka agar terus berprestasi. Yang kedua ada tangible indirect, di mana bagian ini mencakup reward tidak langsung yang diberikan perusahaan, seperti asuransi kesehatan, cuti, dan juga tunjangan pensiun. Meskipun tidak dalam bentuk tunai, namun komponen reward ini memiliki nilai yang signifikan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan jangka panjang karyawannya.
Yang terakhir ada intangible. Nah, reward ini tidak berkaitan dengan aspek finansial, tapi penting untuk memberikan kepuasan dan juga motivasi bagi karyawan. Contohnya seperti pengembangan karir, penghargaan dari manajer atau atasan, dan keseimbangan kerja. Nah, meskipun intangible ini tidak terlihat secara langsung, tapi dampaknya besar bagi kinerja dan loyalitas karyawan karena mereka merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang dalam karir mereka. Next. Nah, selanjutnya ada metode dan sistem reward. Yang pertama, moneter. Moneter ini melibatkan pemberian reward dalam bentuk finansial seperti bonus, kenaikan gaji, atau insentif lainnya. Biasanya moneter ini diberikan kepada karyawan yang telah mencapai atau melebihi target kerja, atau yang menunjukkan kinerja yang sangat baik. Karena bersifat langsung dan nyata, reward moneter ini biasanya efektif untuk memotivasi karyawannya agar bekerja lebih keras dan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada non-moneter. Nah, metode ini mencakup bentuk penghargaan yang tidak melibatkan uang seperti contohnya pengakuan, sertifikat penghargaan, promosi jabatan, atau peluang pengembangan karir. Meskipun tidak memiliki nilai finansial, tapi reward ini memiliki dampak signifikan karena memberikan rasa dihargai dan meningkatkan kepuasan kerja. Dan terakhir ada pujian. Nah, memberikan pujian ini atau penghargaan verbal merupakan metode reward yang sederhana namun efektif. Nah, pujian ini meskipun tidak memerlukan biaya, pujian dapat menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan mendorong karyawan untuk tetap bersemangat dalam bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kesimpulan dari materi kompensasi dan reward adalah kompensasi mencakup semua imbalan yang diterima karyawan, termasuk gaji, bonus, dan tunjangan sebagai balasan atas kontribusi mereka. Reward, terutama dalam bentuk insentif, dirancang untuk memotivasi pencapaian target dan meningkatkan kinerja dari karyawan. Keseimbangan antara kompensasi dan reward penting untuk menarik serta mempertahankan talenta, sekaligus dapat mendukung pencapaian tujuan dari perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Jika sudah tidak ada yang mau bertanya, boleh ditutup untuk presentasi dari teman-teman kelompok 8. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelompok 8 dan juga teman-teman dari kelompok 5, 6 dan juga teman-teman kelompok 7 yang sudah boleh presentasi di hari ini. Ya, semoga dari materi-materi yang sudah dipresentasikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengembangan karir, pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja, serta kompensasi dan juga reward dalam konteks organisasi modern. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua. Saya mengakhiri kelas kita di sore hari ini. Saya persilakan teman-teman untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore, Bu. Thank you, Bu Sore. Stani. Terima kasih, Bu Thank you, Bu. Stani.